Kelihatan Kelihatan, gantengnya Pak. ya. Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Kelihatan ya. Baik, kita mulai aja. Kita akan belajar yang belum menyalakan kamera, nyalakan kameranya. Hari ini kita akan belajar menerapkan pembuatan website. Ini materi di kelas 11 semester 1 ya. Setelah pembahasan tentang bisnis online ya. Dan di materi ini hasilnya kalian diminta untuk membuat salah Online gitu kan ya. Jadi jadi kalau misalnya itu kayak memperluas jangkauan gitu loh, Pak. memperluas jangkauan promosi kita, misalnya kita punya Iya, produk gitu ya Elsa ya. iya. Tapi sebelum itu ya, mungkin terima kasih Elsa ya, Iya, jawaban yang Pak. bagus ya, karena memang kondisinya sekarang seperti itu. Kita coba mengingat dulu ya materi-materi yang sebelumnya ya. Kemarin kan kita minggu sebelumnya kita bahas pernah kita bahas tentang bisnis online ya. Bisnis online itu kan banyak ya ragamnya ya, salah satunya website ini. Mungkin Aleida bisa kasih sedikit gambaran ya. Sebenarnya yang kemarin Aleida pahami tentang bisnis online itu apa sih, Aleida? Bisa dinyalakan mic-nya, Aleida? Ya, Pak. Ya, coba Pak Imam minta komentar dari Aleida nih. Aleida, Menurut saya, coba contohnya gimana sih? Saya jual sepatu, jadi online gitu. Gimana? Jual sepatu? Halo? Kenapa, Pak? Kesukaannya, ketertarikannya, hobinya apa gitu? Mungkin ikan predator kali apa gitu? Ya. Enggak ya. Kalau misalnya punya hobi punya hobi untuk bisnis online? Belum sih, Pak. Belum ya. Belum. Kalau misalnya itu nanti mudah-mudahan di sini kita bisa nemuin ya apa yang bisa kita hobi kita ya. Karena di website ini juga bahas tentang hal tersebut, di mana banyak orang yang usahanya besar itu karena dia ngelola website dengan bagus gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman anak-anak yang bagus ya sama penyampaiannya keren ya. Dan kita coba lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kenapa sih kita harus punya sebuah website ya? Pertanyaannya menggantung nih ya, kenapa sih harus punya sebuah website? Kalau Viana, kira-kira kenapa sih harus punya website? Pak. Viana, kenapa kita harus punya website? Nah, ini beberapa alasannya nih anak-anak nih. Ya, kenapa kita harus punya website? Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas itu apa ya? Dipercaya ya, kalau kamu ke bank gitu ya, kalau data-datanya lengkap, kamu nggak pernah nunggak gitu ya, atau sebagai itu namanya kredibilitas. Apa istilahnya dipercaya, ini orangnya terpercaya gitu. Dan kalau bisnis ada websitenya, bisa lebih dipercaya ya. Sekarang itu kan kayak gitu ya. Kalau bikin bisnis ada lebih dipercaya. Terus hemat ya, lebih hemat dibanding kamu pasang baliho misalnya di tol gitu ya. Itu seminggu bisa 300 juta ya pasang baliho untuk sebuah website. Iklan di TV, wah udah ratusan juta juga. Pasang iklan di koran ratusan juta juga gitu ya. Tapi dengan website kita bisa benar-benar fokus untuk orang-orang yang kita tuju saja gitu. Kita kasih aja di profil kita link websitenya, dan itu udah hemat ya. Kemudian juga informasi. Nah, kalau di baliho gitu ya, kita lagi naik mobil gitu, lihat baliho iklan, kemudian kelewat, nggak mungkin mobilnya mundur lagi gitu ya. Ini ada yang bisa komentar gak dari tulisan ini? Nah, ini nih dia nih. Siti Lintang, ini maksudnya apa Siti Lintang? Panggilan apa nih? Lintang atau Siti? Siti aja ya. Apa Kaila? Kaila. Apa saya deh, Pak? Oke, Kaila. Ini maksudnya apa Kaila? Gambar ini apa sih? Bisa kasih gambar gak ke Pak Imam? Ini pendapatan dari website. Tapi perorangan. Nah, kalian lihat ya. Ini nama-nama orang nih pemiliknya. Dan yang paling menarik itu adalah namanya Perez Hilton. Nah, ini Perez Hilton websitenya. Ini bukan yang punya Hotel Hilton ya, dia ya, bukan ya anak-anak ya. Dia itu orang yang suka menulis di website. Sehingga dia punya punya acara sendiri kayak Deddy Corbuzier ya. Cantiknya paham ya? Alhamdulillah, paham. Lanjut ya. Oke. Nah, ini dia. Ini ada yang masuk lagi, sorry.
eh, pengantar ya. Pada dasarnya, kegiatan memasarkan produk dan jasa dapat dilakukan tanpa adanya website. Ya, nak. Jadi nggak harus punya website. Ya, saya nggak bisa jualan nih, nggak punya website. Nggak gitu ya. Tapi website itu semacam muara dari semua pemasaran berbasis daring. Nah, kemudian juga nih gini anak-anak. Nanti ada contoh gambarnya ya. Jadi website itu membuat orang itu ya apa mudah menerima produk kita. Ya misalnya kita jualan apa gitu. Ada websitenya nih, ada pembelinya nih, ada testimoninya nih gitu kan. Kayak di media sosial aja kayak Instagram itu ada testimoni, ada ini dan sebagainya lengkap ya. Itu biasanya pembelinya lebih apa nak? Lebih percaya gitu. Apalagi setelah dicek websitenya ada, wah lebih percaya lagi, keren deh pokoknya ya. Apa ada link buat ngechat itu namanya plugin ya. Di dalam situ juga ada misalnya kamu bisa mesen di keranjang bisa untuk membeli produk itu juga plugin. Jadi plugin itu kayak alat-alat yang ada di dalam rumah. Kalau kalian masuk rumah tuh, kan website itu kayak rumah tuh, ruang tamu. Di dalam rumah itu ada apa? Setiap fungsi barangnya beda-beda kan. Ada yang meja, ada kursi, ada jendela, ya. Dan itu biasanya pluginnya itu fungsinya macam-macam. Kayak gitu harus didesain apa dengan otomatis jadi sendiri misalnya atau gimana? Harus ada kemampuan mendesain atau enggak kira-kira? Itu kita harus mendesain mungkin yang bagi awal pemula sedikit sulit, tapi kalau lama-lama juga nanti terbiasa. Namanya bisa, ya. Insya Allah ya. Dengan cari yang lain yang lebih Ya. menarik. Oke ya. Kalau Audiani punya ini enggak Instagram? Ya. Sering di Instagram tuh termasuk sering update nggak tampilannya, apa-apanya gitu? Kalau kayak desain-desain gitu sih enggak Kan ya. Ya. Dan downloadnya besar apa kecil kira-kira sekali download? Sekali download biasanya di luarnya kecil tapi di dalamnya kadang gede Pak gitu Pak biasanya. Oh nambah lagi ya, jadi download kecil terus nambah gede. lagi gitu. Ya itu seperti itu. Iya. Jadi tujuan dari tadi ya Mobile Legends Instagram melakukan hal itu adalah bagaimana menghindari ya kesulitan untuk melihat seluruh isi website, baik itu halaman. Jadi kesulitan itu sebenarnya yang tahu alamat, sebutin deh alamat website yang menurut kamu simple, ada nggak? Belum pernah sih, Pak. Belum pernah ya. Ya. Oke. Kalau siapa lagi? Pak mau nanya nih yang belum ditanya nih. Siapa ya? Viana udah ya? Langganan nih. Gak apa-apa sekali lagi Viana. Saya udah, Pak. Tadi. Oh udah. Padri misalnya. Apa sih perang Padri? Dibuka lagi, diklik lagi gitu ya. Tadi di Putro ya. Ketika buka Wikipedia kita mau nyari tugas lengkap tuh ya. Diklik lagi. Ini apa maksudnya ya? Diklik lagi gitu kan. Jadi orang tuh bertahan di Wikipedia lama. Bertahan di Google lama. Kenapa? Karena websitenya sangat memanjakan atau mendukung. Nah, dan tampilannya susah sulit, rumit apa sederhana? Oh nggak jalan. Nah ini ya, simple ya, simple aja kayak gini ya. Nah ini yang saya maksud tadi di plugin ya, plugin tuh kayak gini nih nak. Jadi walaupun dia buka website, dia bisa gue pengen tahu filosofi ini Instagramnya di mana ya gitu. Itu namanya plugin tuh. Kita nyusun sendiri, mau taruhnya di sini, atau mau taruhnya di sini, atau mau taruhnya di sini, itu suka-suka kita. Ya, kira-kira tampilan website ini menarik gak? Menurut kalian tuh? Banyak ya. Nadira, contohnya apa Nadira? Amazon. Wih, luar negeri ya, canggih ya. Kalau yang dalam negeri apa Nadira? Apa yang di dalam negeri? Saya Cantik ya, beli apa di Shopee? Pernah? macam-macam sih Pak. Yang Ada paling sering? kadang beli baju, terus ada celana. Oke, yang paling sering baju ya. Contoh baju ya. Misalnya kamu lagi searching baju di toko A misalnya. Kira-kira di bawahnya ada referensi lain nggak toko lain? Ada. Harganya misalnya 30.000. Jangan 30.000, 200.000 ya. Orang kaya kan misalnya 200.000. 200.000 toko baju. Kemudian dia lihat di bawahnya ya, di bawah itunya ya, di bawah. Ini juga sama nih gambarnya nih misalnya kan. Penjualannya lebih tinggi. Ratingnya lebih bagus. Kira-kira pilih yang mana Cantika?
Pastinya pilih yang ratingnya lebih bagus. Nah, kan halaman 1, halaman 2, halaman 3. Pas mau ke halaman 4 tulisannya bukan halaman 4. Apa? Show all ya, baca semua gitu kan. Akhirnya nge-scroll lagi, udah atas ke bawah lagi gitu. Mungkin pernah nanti kalau setelah ini bisa cek ya di Tribun. Ada 4 halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Pas mau ke halaman 4 tulisannya bukan halaman 4. Apa? Show all gitu ya. Kenapa nggak halaman 4 aja sih? Show all kan, show all akhirnya dibuka. Pertama menu utama dulu dari home, profile, teknologi update, aplikasi dan game, misalnya kayak gini ya. Ini bebas ya teman-teman ya. Anak-anak bisa bebas mengeksplorasi. Nah, di dalam profil ini ada tentang kita, maksud dan tujuan. Tentu ini website untuk yang simple tadi ya. Kalau website teknologi mungkin tidak seperti ini. Website yang jualan online mungkin tidak hotel apa yang itu tadi, website Hilton tadi itu kalau mau kamu cek nanti dia itu ketika membuat menu ini dia mikirin dulu tuh yang baca berapa orang ya, ini siapa aja yang lagi tren siapa ya gitu. Jadi memang website itu sangat efisien, efektif kayak gitu yang disusun sebenarnya rapi, yang rutin biasanya di update blogernya. Ada yang punya blog nggak di sini? Halo? Ada yang punya blog? Suka nulis? Ada yang suka nulis? Cantika mungkin? Enggak, Pak. Enggak ya. Ada yang suka blog? Ada yang suka nulis di blog? Kalau kamu rutin nulis di blog, misalnya kayak Kompasiana ya, itu template-nya gratis dan sebagainya. Itu bisa kita terapkan ya. Nah, sekarang ini, bentar. Kita akan membuat sebuah project ya. Nah, di sini project-nya adalah Anda seorang content marketing, klien Anda minta untuk membuat sebuah website tentang teknologi. Sebelum Anda membeli hosting dan domain, Anda diminta membuat dummy website melalui blogger. Jadi dummy dulu. Dummy itu apa ya? Ada yang bisa kasih penjelasan ke Pak Imam? Dummy? Ada yang bisa? Saya Pak, kalau nggak salah dummy website itu kayak website yang bukan website asli kita, cuman buat kita buat daftar doang gitu. Oh, dummy. Jadi dummy itu kayak perumpamaan tapi nyata gitu. Kayak misalnya kayak replika, betul. Misalnya pakimam.blogspot.com. Saya mau jual nih ke Pak Imam nih. Pak Imam kok pengen beli website nih. Nama websitenya apa Pak? pakimam.com Pak. Tolong bikin website saya Pak. Nah, kamu diminta untuk membuat website. Kemudian kamu bilang ke Pak Imam, teknologi, ada profil, nah dibikin dulu. Kemudian baru sampai di akhir misalnya kontak dan sebagainya. Nanti setelah itu diatur sehingga tampilannya seperti ini, nak. Kalau aku bingung Pak, lihat aja di website Pak Imam ya, di YouTube Pak Imam itu ya. Di website juga ada sih penjelasannya ini ya. Seperti itu ya. Jadi kamu proyeknya adalah tadi membuat ini di rumah ya. Silakan Dwi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Wajib ya istilahnya untuk seorang yang ingin mempromosikan produk atau dia ingin mengembangkan kemampuannya gitu ya di bidang bisnis daring dan pemasaran ya, terutama bisnis ya. Karena memang website itu membuat kita lebih berintegrasi, iklannya jadi lebih mudah terjangkau kemanapun, dimanapun, kapanpun. Kita lagi nggak ngurusin website itu bisa bekerja dengan sendirinya. Dan dengan adanya struktur website juga kita menjadi fokus kita akan menjadi lebih bagus. Oke. Kalau gitu Pak Lili, Bu Teti udah ya? Ada lagi? Halo, Assalamualaikum. Bu Teti? Udah ya? Oke, Nak. Jadi gini, Nak. Ini pertemuannya masih, tadi kan bukan berarti ada tugas ya. Sebenarnya kalian udah pernah dulu ya website di akhir ya. Sudah pernah dulu di kelas 11 ya. Kemudian bukan berarti tadi ada tugas, bukan. Tapi itu cuma punya saja. Besok juga ada materi tentang website SEO on page dan SEO off page ya. Jadi 2 kali lagi saya minta bantuannya buat yang ada di sini ya. Oke. Tapi sih sampai bulan Juni akhir lah. Apa bulan Juli kamu udah PKL ya? Sudah PKL? Nggak tahu Pak PKL apa enggak. Nggak jadi kayaknya deh Pak. Nggak jadi? Nggak jadi kayaknya. Kenapa nggak jadi? Udah PKL online. PKL online? Dari alumni-nya.
nge-zoom gitu Pak.